Oke kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel saya Mang Ucul. Kali ini saya akan membagikan atau tutorial cara pasang custom room ya kan di Redmi Note 5 atau Wired. Jadi di sini saya akan install room AOSP extended di Redmi Note 5 atau Wired ya kan ya. Oke, syaratnya buat kalian yang mau ikuti tutorial ini HP-nya harus sudah unlock bootloader dan juga pastinya udah terpasang TWRP ya kan. Untuk bahannya udah saya siapkan di link deskripsi video. Jadi ada dua pilihan ya kan, ada yang gaps dan ada yang tanpa gaps. Tapi saya saranin buat kalian yang mau pasang ROM ini pilih yang gaps ya kan ya, karena walaupun kalian pilih yang tanpa gaps, kalian harus install gaps ya buat masuk ataupun login ke Gmail kalian. Kalau kalian nggak install gaps, nanti HP-nya nggak ada Play Store-nya. Buat kalian yang masih menggunakan Android Oreo, kalian harus install firmware-nya dulu ya kan sebelum install custom ROM ini. Untuk firmware-nya udah saya taruh di link deskripsi video ya kan. Buat kalian yang udah di Android Pie sebelumnya, kalian nggak usah install firmware dulu ya kan, langsung aja flash. Jadi ini berlaku buat kalian yang sebelumnya masih menggunakan Android Oreo ya kan. Misalkan kalian masih di ROM UI Global Stabil yang versi Androidnya masih Oreo, jadi kalian wajib flash firmware ya kan ya. Tapi buat kalian yang udah di ROM Global Stabil, Androidnya udah 9, kalian gak usah flash firmware ya kan ya. Untuk firmware-nya udah saya sediakan di deskripsi video. Oke, buat cara masuk TWRP pasti udah tahu ya kan ya. Di sini saya udah masuk TWRP. Setelah masuk sini, kalian pilih wipe, lalu pilih advance wipe di sini. Lalu pilih Dalvik Check Substratum. Saya saranin sih buat dicentang semua ya kan, tapi ini internal storage opsional. Tapi saya saranin buat dicentang semua. Jadi setelah kalian download roomnya, kalian pindahkan file roomnya ke kartu memori atau micro SD ya kan, atau yang punya flash disk saya bisa ya di flash disk nanti di lewat OTG. Oke, setelah seperti ini kita pilih swipe to wipe seperti ini. Sorry kalau agak berisik, di sini lagi hujan ya kan ya. Oke, setelah itu kalian pilih install. Di sini pilih storage. Lalu kalian pilih di mana kalian nyimpen folder file roomnya ya kan. Saya di micro SD. Lalu oke. Kita arahkan ke folder yang udah di download tadi. Ini dia AOSP Extended versi 6.7 Wired ya. Lalu swipe to confirm flash. Kita tunggu aja sampai proses flashingnya selesai. Di sini OS version AOSP Extended versi 6.7 official. Lalu Android versionnya Android 9 atau Pie. Security patch 2020 0405 ya kan. Oke, kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Ya, setelah selesai kalian langsung aja pilih reboot sistem juga boleh ya kan. Tapi buat kalian yang mau root dengan Magis, kalian kembali aja lalu kalian flash Magisnya ya kan ya. Oke, setelah itu kita pilih reboot aja langsung, karena saya nggak mau root, langsung reboot sistem ya kan. Oke, kita tunggu aja proses bootingnya sampai selesai ya kan. Biasanya membutuhkan waktu 7 sampai 10 menit ya kan. Kita tunggu aja. Mungkin videonya akan saya percepat ya kan, biar nggak memperpanjang durasi juga. Ya, setelah selesai tampilannya seperti ini ya kan ya. Tampilan awal dari AOSP Extended. Kita langsung disapa ya. Halo. Kita di sini pilih bahasa. Saya pilih Indonesia aja, lalu kita mulai. Lanjutkan, lalu mungkin akan saya setting ya di sini biar mempercepat waktu juga. Ya, jadi ini adalah tampilan awal dari ROM AOSP Extended ya kan ya.
Di sini minim sekali bloatware, nggak ada aplikasi seperti ya aplikasi JNE ataupun Tokopedia ya. Yang ada cuman Play Store, ada perekam layar juga ada. Kita coba kamera. Untuk kameranya dia udah menggunakan kamera MIUI ya kan ya. Di sini ada opsi MIUI-nya, kita bisa aktifkan ataupun nonaktifkan. Untuk fitur-fiturnya kurang lebih sama aja ya kan, potret, kotak, panorama, dan ada mode manual. Mode manualnya di sini kita bisa atur white balance, lalu fokus juga bisa kita atur, lalu shutter speed sampai berapa ini, lalu ada ISO. Oke, lalu di sini ada perekam layar. Untuk perekam layar sumber suara kita cuman dikasih 3 pilihan ya kan, tidak aktif, sistem suara ataupun mikrofon. Lalu buat frekuensi gambarnya di sini dia udah 60 fps. Jadi buat kalian yang suka nge-record game ya di HP bakalan kebantu banget pakai room ini. Lalu kita coba masuk ke setelan. Di sini ada ekstensi. Oke, di sini bagian kustomisasi dari room ini ya kan ya. Di sini ada status bar. Kita bisa atur item bela status bar mana aja yang mau kita tampilkan di atas ini. Misalkan ada wifi, kalau kita centang seperti ini dia akan sembunyi ya kan. Oke, kita ada pengaturan jam juga, tinggal diatur lah ya kan sesuai hati kalian. Ada bisa nampilkan detik juga, tanggal juga bisa ditampilkan di atas, lalu posisi jamnya juga bisa diatur di kiri ataupun di kanan, lalu lah indikator jaringan atau traffic ya kan di sini. Kumpulan ekstensi. Di sini ada icon 4G, jadi kita bisa pilih kalau datanya kita aktifkan kita mau tampilkan 4G ataupun LTE ya kan. Contoh di sini ada LTE, ikon VoLTE. Kalau kita centang 4G, lalu kita nonaktifkan yang ini, otomatis tampilannya akan 4G di sini ya kan. Ada bilah baterai. Seperti ini gaya baterai dan status bar. Di sini kita bisa pilih juga ya. Icon baterainya gaya Qi atau Android 10 ya kan. Android ada lingkaran seperti ini, lalu ada persentase. Ya kurang lebih di sinilah ya kan kustomisasinya. Ada sistem juga, ada gaming mode, tombol, tweak system, layar kunci. Di sini ada ketuk 2 kali pada layar kunci untuk tidur atau double to sleep ya kan ya. Lalu getar autentikasi sidik jari. Jadi kalau kita pakai sidik jari nanti HP-nya akan getar ya kalau ngebaca itu jari kita. Lalu terkini, di sini ada UI terkini. Jadi ini buat Recent App ya. Misalkan ini Recent App-nya di gayanya Pi atau Pie. Kita coba rubah ke Oreo. Kita coba Recent App dan Recent App-nya seperti ini ya kan, seperti Android Oreo. Oke, lalu kita masuk ke tampilan. Di tampilan kita ada kecerahan adaptif. Lalu color setting, di sini bisa kalibrasi warna. Tinggal di setel aja sesuai keinginan kalian ya kan. Lalu ada penyesuaian gambar. Jarang banget ya room AOSP ada ininya, kalibrasi warna. Lalu ada tampilan ambient atau always on display ya kan. Jadi kalau di AMOLED itu namanya ya always on display. Kalau di Samsung seperti ini.
Lalu ada gaya UI, kita bisa pilih antar muka terang, gelap. Kalau gelap itu seperti dark mode ya kan ya. Warna aksen juga bisa diatur. Font juga ada banyak pilihan di sini ya kan ya. Banyak banget, tinggal diatur sesuka hati kalian. Ukuran font juga bisa kita perkecil. Ukuran default, oh ini buat tampilan layar ya kan. Lalu ada ukuran DPI juga bisa diatur lewat sini. Kita coba masuk tentang telepon. Ya seperti ini ya kan tentang teleponnya. OSP Extended versi 6.7 official. Tingkat patch keamanan 5 April 2020. Lalu versi kernelnya extended. Oke kan, lanjut untuk ke bagian performa. Di ROM OSP Extended ini kita dapat skor Antutu 131.736 ya kan ya. Sejauh ini sih nggak ada kendala ya kan, buat tutup aplikasi masih nyaman-nyaman aja, masih kerasa smooth ya kan ya. Kita buka banyak aplikasi juga masih enak. Oke lanjut, untuk main Mobile Legend di ROM ini lumayan enak ya kan ya, karena di ROM ini juga udah ada fitur gaming mode. Ya, kita bisa aktifkan lewat sini, tekan dan tahan seperti ini, lalu kita akan disuguhkan dengan beberapa pengaturan ya kan. Di sini kita bisa blok notifikasi, ada disable gesture. Oke, banyak sekali ya kan, kita bisa atur. Lalu kita juga bisa menambahkan di sini ya kan aplikasi mana aja yang masuk ke gaming mode. Seperti ini, kita tinggal pilih aja aplikasi mana yang mau dimasukkan ke fitur gaming mode. Oke, untuk penggunaan buat main Mobile Legends sih nggak ada kendala ya kan. Gaming mode turn on, dia akan otomatis on kalau kita buka aplikasi Mobile Legends ya, karena udah saya tambahkan juga tadi. Ya, untuk settingannya dia mentok di high, tapi masih nyaman-nyaman aja ya kan ya. HFR juga ada di sini. Oke, mungkin segitu aja dulu ya kan reviewnya buat si ROM OSP Extended ini. Oh ya, kita coba install kamera compatibilities ya kan. Buat kalian yang mau root, kalian harus flash magis lagi ya kan ya, karena ROM ini nggak include root, karena biasanya ada juga ROM yang udah root dari developernya ya kan ya. Biasanya ROM UI dia udah root dari bawaan developernya ya kan. Kita coba cek manual compatibility test. Oke, jadi ROM ini kamera 2 API-nya sudah aktif ya kan. Jadi kita nggak usah aktifkan kamera 2 API. Jadi kita tinggal cari Gcam yang cocok buat ROM ini ya kan. Oke, mungkin segitu aja dulu ya kan buat cara install dan review singkat ROM OSP Extended ini. Jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen biar saya tambah semangat buat videonya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.